Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak Ibu saudara semua. Amin. Terpujilah nama Tuhan pencipta langit dan bumi, sumber kehidupan kita. Karena hari ini, pagi ini kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga curahan berkat dalam kehidupan kita, keluarga kita masing-masing. Oleh karena mari Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, pada saat ini kita bersama menggunakan waktu untuk mendekat kepada Tuhan, dan kita bersama akan mendengarkan serta merenungkan sabdanya. Mari sebelumnya kita menaikkan syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, atas kehidupan, atas berkat, atas pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami masih berkesempatan untuk merasakan kehidupan, dan semua adalah anugerah-Mu. Dan biarlah kami menggunakan kesempatan ini untuk semakin mendekat kepada Tuhan, karena kami rindu hidup kami semakin dikuatkan, dipulihkan, dan dihiburkan oleh karena-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, pembacaan firman pagi ini dari kitab Zakaria pasal 1 ayat 16 dan 17. Zakaria 1 ayat 16 dan 17 yang demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, dipulihkan. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, ketika kita sakit, kita pasti ingin sembuh. Bukan hanya sembuh semata, tetapi kita sungguh berpengharapan bahwa kondisi kita dipulihkan, disegarkan kembali kekuatan kita, sehingga kita bisa beraktivitas, bekerja, berkarya lagi. Demikian juga ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan berat, kita juga ingin merasakan dipulihkan. Bukan hanya persoalan yang kita hadapi selesai, tetapi diri kita secara mental, secara spiritual, kita ingin dipulihkan. Yang tadinya terbeban berat, yang tadinya merasakan kesedihan, kita ingin kembali disegarkan, kembali merasakan sukacita. Kita semua merindukan hidup yang senantiasa dipulihkan, yang boleh dikatakan hidup yang normal. Nah, ini juga yang menjadi pengharapan bagi orang-orang Yehuda sepulang mereka dari pembuangan di Babel. Kitab Zakaria ini menggambarkan bagaimana Nabi Tuhan menyerukan kepada umat untuk memulai kembali membangun kehidupan mereka setelah pulang dari pembuangan. Mulai lagi membangun kota tempat mereka tinggal, yaitu Yerusalem. Nah, ada satu hal yang memang menjadi perhatian khususnya di ayat 16-17 ini. Ini adalah pernyataan Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengembalikan kehidupan mereka, mengembalikan Yerusalem dengan kasih sayangnya. Ini menjadi sebuah janji bagi Tuhan kepada umatnya, bahwa Dia tidak akan meninggalkan umat yang dikasihinya. Dia akan memulihkan kondisi mereka yang sempat terpuruk, sempat mengalami kehancuran, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Oleh karenanya Tuhan berjanji, Tuhan menyatakan akan memulihkan mereka, memulihkan kota mereka, dan semua karena kasih sayangnya semata.
Tuhan menyatakan, rumahku akan didirikan di Yerusalem. Rumah Tuhan akan didirikan di Yerusalem. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa umat Tuhan akan dipulihkan ketika mereka juga mau membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Rumah Tuhan menjadi simbol bahwa mereka kembali menyembah Tuhan, bahwa mereka kembali mendekat kepada Tuhan, bahwa mereka mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan mereka, bukan kepada ilah yang lain, bukan kepada dewa-dewa, tetapi kepada Tuhan yang telah membawa mereka, membebaskan mereka dari pembuangan di Babel. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, sabda firman ini mengingatkan kita dan menghibur kita juga bahwa janji Tuhan bagi setiap kita itu juga berlaku, bahwa Tuhan akan senantiasa memulihkan kondisi kita dari pergumulan seberat apapun. Memulihkan kondisi fisik, memulihkan kondisi mental, memulihkan kondisi spiritual kita. Tetapi jangan lupa, untuk bisa sampai ke sana, kita perhatikan sabda Tuhan tadi bahwa rumah Tuhan akan didirikan. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mendirikan rumah Tuhan dalam hidup kita? Tentu bukan semata-mata gedung gereja, tetapi apakah kita sudah menjadikan hidup kita ini menjadi rumah Tuhan yang menjadi pertanda bahwa kita semakin mendekat kepada Allah, bahwa kita hanya, dan sekali lagi, hanya menyembah Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, bukan menyembah yang lain, bukan memberi diri atau mengabdikan diri kepada yang lain, entah itu jabatan, kekuasaan, cinta, uang, dan sebagainya. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mendirikan rumah Tuhan dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita mungkin? Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Dia sebagai satu-satunya penolong kita, senantiasa mengarahkan diri kepada firman-Nya, dan melakukan apa yang menjadi tuntunan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Jika kita berpengharapan akan pemulihan dalam hidup kita, maka mari kita juga mendirikan rumah-Nya di dalam hidup kita. Kita bahkan menjadikan hidup kita ini, diri kita ini menjadi rumah Tuhan. Segala pujian, ucapan syukur, penyembahan senantiasa kita naikkan bagi kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama merasakan pemulihan dari Allah dengan cara kita bersama-sama juga menjadikan hidup kita sebagai rumah-Nya. Tuhan memberkati. Amin.